Assalamualaikum, balik lagi sama aku di channel Bunda dan Bi tentunya. Kali ini kita akan bahas tentang puting lecet saat menyusui. Pasti ngilu-ngilu gimana gitu kan. Tapi sebelum kita mulai, biasa jangan lupa yang belum subscribe dulu dong. Yeay, klik. Makasih. Jangan lupa like-nya juga. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Puting lecet saat menyusui itu hal yang paling banyak dialami sama ibu-ibu yang baru melahirkan pastinya. Gak kebayang ya rasanya, itu pasti sakit banget. Apalagi ketika puting kita lecet, terus sampai ada yang ibarat kata tuh ngelupas gitu bagian putingnya tuh kayak keboek gitu. Itu pasti sakit banget dan kayak nggak mau disentuh, pokoknya jangan sentuh putingku gitu kan ceritanya. Puting lecet ini itu kan merupakan salah satu hal yang paling banyak ya dialami oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu baru melahirkan pastinya, jadi nggak harus anak pertama, kadang anak kedua, anak ketiga, anak keempat bahkan itu biasanya juga ngalamin yang namanya puting lecet ini. Jadi emang banyak banget kasusnya puting lecet itu. Jadi apa sih sebenarnya penyebab dari puting lecet ini? Apa bisa dihindari? Dan kalau misalkan kita udah kena namanya puting lecet ini, itu gimana sih cara mengatasinya? Penyebab dari puting lecet saat menyusui itu ada 5. Nah, yang pertama adalah posisi dan perlekatan yang salah saat menyusui. Ini yang paling banyak banget dilakuin sama ibu-ibu karena posisinya salah, terus perlekatannya juga yang salah. Akibatnya akan mengakibatkan yaitu putingnya jadi lecet. Jadi posisi ibu saat menyusui bayinya itu kadang salah. Nah, yang benar itu adalah, jadi yang pertama itu posisi ya. Nah, posisinya itu posisi ibu tuh harus nyaman dulu, harus rileks dulu, jangan ada ketegangan di daerah tangan, punggung, badan, pokoknya harus rileks semua seluruh badan. Nah, terus kalau misalkan posisinya duduk, belakangnya diganjel pakai bantal, terus di bagian bawah bayinya juga dipakai bantal, jadinya kita juga nggak pegel, kita juga nggak capek lah istilahnya, nggak tegang gitu, nggak pegel. Kalau kitanya pegel pasti bayinya juga ngerasain dong ibunya nggak nyaman. Jadi nyamanin diri kita dulu, baru kita siap untuk menyusui. Posisi ibu dan bayi itu harus perut ketemu perut, jadi perutnya bayi itu ketemu sama perutnya ibu, artinya tuh kayak ngedekep gitu ya. Nah, terus abis itu bagian kepala dan badannya itu kan menghadap ke ibu semuanya. Coba deh kalau misalkan bayangin, misalkan kita nelen ludah tapi posisinya miring, kan kadang bayi begini nih nyusuinnya, dia begini, badannya lurus tapi mukanya doang yang menghadap ke payudaranya yang nyusunya. Kita coba buat nelen ludah, apa yang terjadi? Nah, nyaman kan? Nah, kalau kita posisinya lurus gini, kita nelen ludah, coba apa? Nyaman kan? Nah, itu kayak bayi. Jadi bayi itu sebenarnya juga nggak nyaman kalau posisinya itu kayak gitu. Jadi dia juga butuh kenyamanan untuk menyusu. Nah, selain itu kalau misalkan kepalanya miring begini, itu pasti pegel kan, namanya kita lagi minum gitu kan, lagi minum enak-enak mau yang nyaman, tapi kepalanya begini kan pasti pegel. Nah, itulah bayi juga ngerasain kayak gitu. Jadi perlakukanlah bayi ibu seperti ibu ingin diperlakukan. Jadi ibu ingin nyaman, ibu ingin rasanya pokoknya pengen minum, pengen makan, itu maunya nyaman. Nah, sama seperti bayi juga pengen dong mendapatkan kenyamanan saat menyusui. Nah, disitulah kita harus belajar gimana cara posisi yang baik saat menyusui. Setelah itu bayinya ditopang seluruh badannya, jadi dipegang gitu seluruhnya. Terus ini namanya posisi cradle hold. Nah, ini biasanya posisi ini yang paling sering ya ibu untuk menyusui. Dan posisi ini itu ibu harus membantu untuk melekatkan si mulut bayi itu ke payudara ibu. Nah, untuk perlekatan yang paling penting juga nih. Nah, posisi perlekatan yang benar itu adalah
mulut bayi itu menyusu pada payudara. Jadi di daerah areola atau di daerah hitam kayak gini, di bagian hitam-hitamnya itu. Nah, jadi di situ menyusunya, bukan di daerah puting. Dibayangin deh kalau misalkan daerah puting ya, kita menyusui itu sekitar 2 jam sekali gitu kan. Biasanya bayi minta nyusu itu tak nenen tuh 2 jam sekali. Berarti kalau misalkan satu hari kan bisa 12 kalian. Oke lah, hari pertama oke, nggak masalah gitu kan putingnya. Hari kedua oke, hari ketiga ya udah lah ya, agak nyeri-nyeri dikit. Tapi makin lama terus setiap hari loh kita menyusui kan. Terus makin lama rasanya nyeri, lama-lama lecet, terus berdarah. Nah, itulah gunanya pelekatan yang benar. Jadi bukan di puting ya, tapi di areolanya itu, di daerah hitamnya itu. Jadi kan ada orang yang putingnya itu mendelep gitu kan, putingnya kecil. Jadi kalau misalkan emang di putingnya susah dong dia nanti menyusui. Apakah dia nggak bisa menyusui? Tentu bisa. Karena apa? Karena menyusuinya bukan di puting, tapi di areola di daerah hitamnya itu. Nah, perlekatan yang benar saat menyusui itu yang pertama, itu bagian areolanya, itu bagian atasnya terlihat sedikit, terus bagian bawahnya itu nggak kelihatan. Nah, yang kedua, mulut bayinya tuh terbuka lebar. Jadi bukanya bukan cuman gitu doang, tapi udah lebar gitu mulut bayinya. Terus yang ketiga adalah mulut bayi bagian bawahnya itu keluar, jadi kayak doer gitu, kayak ini juga kebuka lebar, terus bawahnya tuh nggak doer gitu. Nah, yang keempat itu adalah dagu bayi menempel di payudara ibu. Ketika dagu bayi menempel di payudara ibu kayak gitu, otomatis kan nengok ke atas. Nah, itu jadinya nafasnya bayi, hidungnya bayi itu nggak ketutup sama payudara kayak gitu. Jadi putingnya itu akan masuk ke dalam. Jadi bukan dia hanya di luar sini doang, tapi masuk sampai ke sampai terasa lah di bagian di bagian langit-langit mulut tuh pasti akan terasa gitu kita. Pas si bayi itu memasukkan putingnya itu sampai ke dalam. Jadi emang kayak caplok gitu payudaranya, jadi kayak sampai ke bagian areolanya itu, mulut bayinya, langaknya itu. Jadi bukan di puting aja ya yang masuk, tapi sama areolanya. Jadi puting sama areolanya yang masuk ke dalam mulut bayi. Itu kalau kayak gitu tuh otomatis nggak akan lecet putingnya, karena kan bukan fokus di putingnya aja, tapi sama di areolanya. Jadi putingnya aman, nggak lecet. Coba deh. Nah, pasti susah kan ya, gimana caranya sih supaya bisa areolanya itu masuk. Pasti susah kan, karena biasanya kan emang di putingnya aja. Ini gimana nih supaya si bayinya tuh mau ngangap sampai ke areolanya itu. Nah, begini caranya. Arahkan hidung bayi di depan puting, dekatkan dagu bayi ke payudara. Tangan ibu di belakang leher bayi, jangan menyentuh di kepala, jadi hanya di leher aja, di kepala bagian bawah. Bibir bawah bayi naik dekat ke puting. Nah, tunggu mulut bayi terbuka lebar. Kalau udah terbuka lebar, dibantu pakai jari ibu, bagian jempolnya di atas puting, bagian telunjuknya di bawah puting, sambil memasukkan daerah areolanya ke mulut bayi. Nah, kalau udah daerah kehitaman tidak terlihat atau terlihat sedikit areolanya, nah itu ibu bisa lepaskan jari ibu. Nah, tetap posisi dagu bayi menempel pada payudara ibu dan terlihat pipi bayi membulat. Nah, itu caranya untuk pelekatan yang benar. Intinya kalau misalkan sudah melakukan posisi dan pelekatan yang benar, itu pasti saat menyusui akan nyaman, ibunya nyaman, bayinya nyaman. Jadi kalau misalkan ada rasa sakit, itu berarti posisi dan pelekatannya masih salah. Nah, penyebab puting lecet yang kedua adalah nih, kalau misalnya posisi dan pelekatan yang tadi yang bayi itu udah benar ternyata,
berarti bukan masalah itu dong. Di penyebab yang kedua ini itu dicurigai ada masalah pada si bayinya ini. Itu masalah pada bayi itu adalah tangkai. Nanti akan aku bahas lebih detailnya tentang tangkai itu. Jadi mungkin ada ya ibu-ibu yang udah pernah dengar atau belum pernah dengar namanya tangkai itu. Jadi intinya tangkai itu adalah tali lidah bayi yang pendek seperti ini. Nah, ini kalau misalnya bayi itu terjadi tangkai ini, itu harus langsung dikonsultasikan ke konselor menyusui atau ke dokter anak biar ditangani lebih lanjut. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu cara melepaskan bayi menyusu yang salah. Jadi kalau misalnya kita mau lepasin bayinya tuh lagi nyusu gitu, kita langsung lepas gitu aja, itu akan membuat lecet putingnya. Atau bahkan kalau misalkan sering kayak gitu, kalau misalkan kitanya lagi ada keperluan, bayinya lagi nyusu, terus kita langsung lepas gitu, nah itu bisa juga bikin luka nih putingnya. Jadi ada dua cara untuk melepaskan hisapan bayi saat menyusu. Nah, yang pertama itu dengan cara memakai jempol kita. Jadi jempol ini untuk menekan si dagu bayi itu. Jadi ketika bayi itu sedang menyusu, kita tekan secara lembut. Nah, baru kita tarik payudara kita. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kelingking. Jadi pastiin dulu kelingkingnya itu bersih, udah cuci tangan ya. Bukan bekas ngupil, pokoknya udah bersih, udah cuci tangan. Jadi kayak kalau mulut bayi lagi nyusu kan nganga ya, terus kita masukin nih kelingkingnya. Nah, habis itu pas udah dimasukin sambil dilepasin payudaranya. Apalagi kalau bayinya itu laki-laki. Nah, bayi laki-laki ini nih itu biasanya menyusunya tuh kuat banget, luar biasa. Nah, apalagi kalau misalnya lagi bayinya menyusui, terus dianya lagi menghisap, lagi ngenyot, terus kita tiba-tiba lepasin payudaranya gitu aja, itu apa jadinya? Nanti dia akan tarik-tarikan dong kita sama bayinya. Nah, itu bisa bikin payudaranya lecet, bahkan bisa sampai luka loh. Penyebab yang keempat adalah penggunaan corong pompa yang tidak sesuai seperti ini. Nah, ini itu juga bisa membuat puting menjadi lecet ya, karena corong pompa yang tidak sesuai. Nah, penyebab yang kelima adalah itu membersihkan puting dengan sabun atau alkohol. Untuk membersihkan puting itu hindarin yang namanya pakai sabun atau pakai alkohol ya, karena itu bisa membuat puting itu menjadi kering. Jadi kalau misalkan mau membersihkan puting itu jangan pakai sabun. Jadi kalau misalkan mandi ya udah sabunan tuh badannya semua. Nah, untuk daerah puting itu nggak usah disabunin, jadi cukup pakai air hangat aja gitu kan, dibersih-bersihin pakai air hangat. Jadi jangan pakai sabun karena itu nanti bisa kering jadinya putingnya. Jadi kalau udah kering kan ngelupas gitu kan. Nah, itu takutnya bisa bikin lecet. Oke, kita masuk ke bagian pencegahan. Gimana sih pencegahannya? Pencegahannya yaitu dengan menghindari penyebabnya. Kalau kita udah menghindari penyebabnya, itu udah otomatis kita nggak kena puting lecet gitu. Nah, untuk yang udah kena puting lecet gimana nih? Ya, cara ngatasinnya itu pertama, kita harus memperbaiki posisi dan pelekatan menyusui. Jadi kalau misalkan posisi dan pelekatannya itu salah, karena kan memang yang paling banyak masalahnya itu di situ, di posisi dan pelekatannya itu gitu. Kalau misalkan posisi dan pelekatannya itu salah, ya benerin dulu nih. Kalau misalkan ragu tuh udah bener atau belum, itu kan sekarang udah banyak konselor menyusui. Jadi bisa untuk menghubungi konselor menyusui supaya dilihat nih posisi menyusui dan pelekatannya itu udah benar atau belum gitu. Jadi kalau misalkan belum, itu bisa diperbaikin gitu kan. Tapi kalau misalkan ngerasa udah nyaman, terus udah nggak sakit juga, itu berarti posisi dan pelekatan menyusuinya juga udah benar gitu. Yang kedua yaitu tetap mengeluarkan ASI dengan memerah menggunakan tangan. Jadi walaupun putingnya tuh lecet, pasti kan sakit banget ya buat nyusuin. Bukan berarti payudaranya itu diistirahatkan gitu, tapi ASI itu tetap harus dikeluarkan. Karena kalau misalkan banyak nih ya ibu-ibu yang kalau putingnya lecet gitu kan, ya udah didiemin aja gitu kan.
tapi ASINYA nggak dikeluarin, itu malah nanti apa? Jadi bikin bengkak. Nah kalau udah bengkak jadinya ke mastitis jadi demam, payudaranya jadi merah, udah mah putingnya lecet, terus payudaranya bengkak, sakit juga jadinya, jadi ke semuanya sakitnya. Makanya kalau misalkan putingnya itu lecet, diusahakan untuk tetap dikeluarkan ASINYA. Makanya menggunakan tangan, karena kalau misalkan menggunakan pompa itu pasti bakal sakit banget kan, kayak tetap kayak ketarik-tarik gitu kan putingnya. Makanya merahnya pakai tangan, karena kalau pakai tangan itu posisinya itu kan di atas puting, jadi putingnya itu nggak kena. Nanti akan aku ajarin gimana cara memerah ASI dengan menggunakan tangan. Jadi di masa penyembuhan nih putingnya, ibu pasti kan kayak trauma lah, nggak mau nyusuin lagi lah gitu kan, tapi tetap harus dikeluarkan ASINYA. Jadi ASINYA dikeluarin, terus ditaruh di wadah, dicatat tanggalnya, dan taruh di kulkas. Nah itu kan juga bisa buat si dede itu minum gitu, jadi nggak dikasih susu formula, tetap mendapatkan ASI walaupun nggak menyusui langsung dulu. Kemudian yang ketiga, olesi ASI ke puting yang lecet. Nah itu sebelum menyusui kita bisa mengolesi ASI ke sekitar bagian puting. Nah ini juga bisa lebih lembab, bisa bikin lebih lembab di putingnya dan juga lebih steril. Nah jadi kita nggak perlu pakai sabun atau pakai alkohol. Jadi dengan menggunakan ASI aja itu udah cukup. Jadi kayak misalkan sebelum menyusui itu kita olesi puting payudara dengan ASI, terus setelah menyusui kayak 2 atau 3 tetes itu ASI akhir itu kita olesi di sekitar daerah puting itu. Ini juga bisa untuk mempercepat penyembuhan si puting yang lecet ini. Nah selain bisa mengolesi ASI itu juga ada kayak salep apa pelembab, jatuhnya kayak pelembab sih ya. Itu banyak juga ibu-ibu yang kalau putingnya itu lecet memakai namanya It's Your Baby Lanolin Nipple Balm, jadi kayak dari Mothercare. Nah salep atau pelembab ini tuh harganya agak mahal ya, 100-200 ribu, tapi katanya sih banyak ibu-ibu yang putingnya lecet itu jadi cepet lah gitu sembuhnya. Nah itu juga bisa pakai itu, tapi nggak semuanya cocok juga sih pakai pelembab ini gitu. Nah kalau misalkan pengen pakai ini tuh, kalau pakai jangan dibarengi saat bayi menyusu ya. Jadi kalau misalkan bayi mau menyusu tuh dibersihkan dulu, pasti itunya pelembabnya itu dibersihkan dulu sampai bersih, baru bayinya boleh menyusu. Jadi jangan pas ada pelembabnya itu bayi itu langsung menyusu gitu kan. Juga kalau misalkan mau cari salep gitu yang lain atau pelembab yang lain, itu diusahakan yang aman untuk ibu menyusui dan aman juga untuk bayinya. Kemudian yang keempat adalah mengoreksi pada bayi, misalkan maksudnya mengoreksi apakah bayi itu ada masalah pada tangkai yang tadi itu, yang aku bilang tadi itu. Nah kalau misalkan kayak ada tangkai itu bisa langsung konsultasikan ke konselor menyusui atau ke dokter anak. Nah yang kelima, kalau misalnya ibu udah merasa nyeri banget yang udah nggak tahan gitu kan sama sakitnya, sakit putingnya itu udah sakit banget, udah nggak bisa ditahan, itu bisa langsung pergi ke dokter laktasi atau konselor menyusui. Biasanya nanti dokter laktasi itu akan memberikan resep obat yang aman untuk ibu menyusui dan juga menangani puting yang lecet itu dan diberi obat pereda nyerinya. Oke, itu adalah tentang puting lecet, penyebabnya, terus cara pencegahannya, dan cara mengatasinya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Bidan dan Bi ini dengan cara subscribe, like, and klik tombol loncengnya supaya dapat updatean dari video terbaru aku. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya. Share juga ya ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka juga membutuhkan video ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.